Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, Prodi Hukum Tata Negara, Lokal 3C. Video ini tugas dari dosen pembimbing saya mata kuliah Peradilan di Indonesia, yaitu tanggapan saya tentang pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Saya setuju dengan Profesor Jamli. Ia mengatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR itu salah karena itu bertentangan dengan undang-undang dan melanggar undang-undang. Seperti yang kita pelajari bahwa DPR tidak memiliki wewenang dalam pemecatan Hakim Konstitusi. Ia hanya memiliki wewenang dalam mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi. Dalam video tersebut, alasan DPR memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dengan alasan karena Aswanto banyak mengulir undang-undang yang dibuat oleh DPR. Sementara ia dulunya berasal dari DPR. Apa yang dilakukan Aswanto terhadap aksi anulir yang ia lakukan itu cukup bagus. Justru itu menjadikan bukti bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sejatinya pemberhentian Hakim Konstitusi mempunyai 2 jalur. Pertama, jalur pemberhentian secara terhormat apabila hakim itu meninggal, sakit selama 3 bulan dan habis masa jabatannya. Yang kedua, jalur pemberhentian secara tidak terhormat apabila hakim itu melanggar hukum, melanggar kode etik kehakiman dan melakukan perbuatan tercela dan pidana. Namun Hakim Konstitusi Aswanto tidak melewati 2 jalur itu, dan dia juga tidak melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum ataupun melanggar kode etik. Jadi alasan DPR itu tidak sangkut pautnya dalam pemberhentian Hakim Konstitusi. Dan apabila hakim itu diberhentikan secara tidak terhormat, harus melalui proses MKHK, yang dalam prosesnya hakim diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Dan apabila hakim tersebut terbukti bersalah, yang akan memecatnya itu adalah MK itu sendiri, bukan DPR, yang diteruskan ke Presiden untuk dikeluarkan Kepres. Dalam video yang kita tonton tadi, Profesor Jamli mengatakan bahwa DPR salah memahami surat dari MK yang berisi konfirmasi masa jabatan Hakim Konstitusi dari periode 5 tahun menjadi usia 70 tahun. Pemberhentian Hakim Konstitusi itu sendiri sudah diatur di dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang MK, yang dikatakan pemberhentian Hakim Konstitusi yang ditetapkan keputusan Presiden atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang tersebut berlaku dan mengikat siapapun termasuk DPR dan Presiden. Tidak boleh melanggarnya. Sekian dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.